menghina saya sehina-hinanya, sudah menuduh ijazah itu ijazah palsu, sudah merendahkan saya serendah-rendahnya. Ya nanti dibuktikan lewat proses hukum. Pak Jokowi melaporkan dugaan fitnah dan atau pencemaran nama baik. Ya. Nah, Pak Jokowi membuat laporan, saya masih ingat kata-kata beliau, saya sudah dihina sehina-hinanya, Ya. saya sudah direndahkan serendah-rendahnya. Ya. Biarlah saya menempuh upaya hukum. Ya. Karena memang dia lihat bahwa gerakan-gerakan pembangunan opini publik di luaran itu luar biasa. Nah, saya juga jujur aja Bang LE, Ya. saya nggak sampai kebayang sama saya, kok sampai tokoh-tokoh sekelas Roy Suryo, teman saya, dan teman-teman yang lain tuh datang ke kediaman Pak Jokowi, gitu loh. Yakin banget bahwa ini ijazahnya palsu. Ya. Ya. Nah, saya ini dilaporkan ijazah palsu juga, Bang. Ya. Ya. Kan saya dilaporkan tahun 2022 dan SP3. Apa indikatornya? Nah, kan ini, Bang. Indikatornya adalah ketika lembaga yang mengeluarkan itu menyatakan itu sah, kemudian tanda tangannya sah, orangnya ada, tahunnya ada, database-nya ada, Ya. maka Selesai. clear. Ya. Nah, tetapi mereka ini justru sangat percaya diri. Hakul yakin katanya bahwa ijazah ini palsu. Pertanyaannya, kalau dinyatakan itu palsu, pembandingnya yang aslinya Asli mana? mana? Ya. Kan gitu, Bang. Ya. Nah, ternyata ketika saya lihat di TV, pernyataan dari Rismon, pernyataan dari Roy Suryo, Pak Rizal, Dr. Tifa, saya melihat bahwa ternyata mereka menganalisa postingan dari kader PSI Ya. di salah satu Dian. di artificial intelligence ya. Ini yang mereka uji. Nah, pertanyaannya, yang diuji ini fisiknya, Ya. iya kan? Ya. Atau bahan elektroniknya? UGM ini kita tuntut hoax, berita bohong. Yang mana itu? Ini tesis yang diakui skripsi. Kita fotokan langsung ini. Berarti UGM dengan sengaja ini menipu kita. Kami sudah lihat ketika diserahkan waktu kami datang ke Gajah Mada, dikasih terus saya foto. Oke? Ya. Apakah foto itu sama dengan yang diberikan? Kan nggak bisa juga mereka mengatakan dikasih kami ada foto kok ini yang sah, kan begitu? Ya. Nggak bisa juga. Jadi menurut saya, kalau kita melaporkan sesuatu yang katanya palsu, Ya. maka yang asli ada di kita. Ya. Setidak-tidaknya ada lembaga yang berwenang mengeluarkan mengatakan bahwa itu palsu. Ya. Nah, sekarang Gajah Mada bilang tidak. Ya. Bareskrim mengatakan identik. Identik. Ya. Lalu KPU. kemudian KPU mengatakan Sudah clear. sudah lulus. Lulus. Beliau merasa bahwa dicemarkan nama baiknya dan difitnah. Nah, kalau di dalam undang-undang informasi dan transaksi elektronik, Kan ada 3 katanya Bang ya. ya, Pencemaran nama baik, iya, fitnah, dan ITE. ya, itu mengacu pada undang-undang elektronik. Oh, mengacu Nah, ITE. memang kenapa Pak Jokowi langsung buat aduan? Ya. Kenapa tidak diwakilkan? Memang undang-undang informasi transaksi elektronik itu Harus- delik aduan dan harus yang bersangkutan. Harus bersangkutan. Prinsipalnya. Ya. Makanya beliau datang. Ya. Nah, lalu kemudian ada kritik. Oh, Pak Jokowi kan duduk di situ sebentar. Itu tekniknya penyidik. Habis dia buat LP, kemudian dia diperiksa, nggak ada larangan. Dan Pak Jokowi menyerahkan, diperlihatkan segala macam, diceritakan semua. Dia merasa ini fitnah dan pencemaran. Ya. Nah, maka apa yang saya sampaikan? Kalau posisi hukum saat ini yang terjadi di Bareskrim Ya. dan laporan di Polda Metro dengan fakta-fakta yang terjadi sekarang, saya yakin Ya. kasus ini jalan tol, Bang. Jalan tol dalam pengertian, saya hampir yakin kasus dugaan fitnah dan pencemarannya, hampir yakin saya jalan tol untuk mengejar Roy Suryo dan kawan-kawan. Ya. 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 Saya hampir pasti yakin naik sidik dan tersangka. Tinggal bagaimana Pak Jokowi mengelola hatinya. Kalau Pak Jokowi merasa ini saya maafkan, selesai karena ada delik aduan. Tapi Ya, kalau beliau mengatakan tegakkan hukum, maka bagi saya berat. Rismon Sianipar, ia terang-terangan menyatakan tak percaya dengan temuan Bareskrim yang menyebut ijazah Presiden Jokowi asli. Rismon menantang agar uji forensik dilakukan secara independen di luar negeri, dengan biaya ditanggung pihaknya. Simon bilang, kami tidak percaya
dengan lab krimnya Mabes. Kita akan bawa keluar, itu boleh-boleh saja. Tetapi untuk dibawa keluar itu bagaimana? Nah, pertanyaannya kami nggak percaya dengan Polri. Kalau nggak percaya sama Polri, kenapa buat pengaduan di Polri? Kan begitu, Bang. Nah, kalau Anda tidak percaya dengan penegakan hukum, kenapa Anda minta diusut ijazahnya? Pak Jokowi tidak demokratis. Ini kan bagian dari kritik. Menurut Abang gimana itu? Bukan kritik. Kalau mengatakan ijazah orang palsu, wah ngeri itu. Fitnah sama kritik nih apa bedanya? Kalau kritik itu mungkin misalnya, oh itu Pak Jokowi kan kelihatan KKN dukung Gibran, itu masih kita toleransi. Tapi kalau yang prinsip ijazah itu masalah legalitas seseorang, oh itu nggak bisa main-main, Bang. Saya merasakan itu, dan itu nggak gampang, itu berat untuk keluarga, anak, cucu dan negara. Saya Tapi Abang berharap ini Pak Jokowi memaafkan mereka? Sangat tergantung dari sikap Roy Suryo dan kawan-kawan. Kalau mereka cepat minta maaf, menginisiatifkan diri untuk mencari jalan tengah, minta maaf ke Pak Jokowi, saya yakin Pak Jokowi maafkan. Tapi kalau mereka bersikuku dan tidak mempercayai semua proses yang ada, saya kira Pak Jokowi pasti. Makanya pengacaranya ngomong, kalau besok Pak Jokowi tidak komentari lagi kasus ini, apakah Anda diam? Kan pernah ditanya di salah satu TV swasta. Pengacaranya bilang, tunggu dulu nanti kami lihat. Lah itu tadi, Bang. Jadi nggak pernah berkesudahan. Jadi menurut saya, kan periodisasi Pak Jokowi udah selesai. Terus mereka ada yang bilang, oh enggak, mereka sekarang lagi nyari ijazah Gibran. Palsu apa enggak lah. Satu kasus belum selesai, nambah lagi, Bang. Saya takut nanti Indonesia ini dicap orang di luar, udah presidennya juga ijazah palsu, wapresnya lagi. Ini apa nih kerja kita ini? Gitu loh, Bang. Kalau mau jujur, KPU yang harus diproses. Bukan Pak Jokowinya. Nah, kalau Anda tidak puas, periksa Gajah Mada, laporkan Gajah Madanya. Baru Gajah Mada yang bertanggung jawab. Kan Anda yang mengeluarkannya, udah buktikan, kan gitu. Tapi Anda yang melaporkan juga harus punya data. Bagaimana dengan Anda mengatakan palsu kalau Anda tidak punya yang asli? Loh, lalu ada kata-kata, kami kan melaporkan Anda, kalau gitu Anda aja yang tunjukkan. Nggak begitu lah. Teori hukum kita kan siapa yang mendalilkan, yang membuktikan. Anda yang menuduh, Anda yang memfaktakan. Kalau Anda tidak bisa faktakan apa yang Anda tuduhkan, sama artinya Anda tidak bisa mendalilkan apa yang Anda tuduhkan. Atau apa yang Anda dalilkan, tidak bisa Anda buktikan. Kira-kira begitu, Pak. Nah, soal pencemaran nama baik dan fitnah ini, bisa Bang jelaskan lebih detail, Bang? Kalau undang-undang informasi transaksi elektronik, 27 ayat 3 itu undang-undang yang sebelum diperbaharui, Bang. Sekarang kan diperbaharui. Nah, dulu ancaman hukumannya itu 4 tahun. Sekarang itu menjadi 2 tahun. Nah, fitnah itu ada korelasi misalnya 310, 311 dan lain-lain. Nah, tetapi saya melihat Pak Jokowi, dia bukan pada hukuman fisiknya yang beliau kejar. Tapi beliau ingin ada efek jerah. Satu hari pun barangkali mereka di proses hukum, kalau itu dapat dibuktikan, bagi Pak Jokowi clear. Mungkin hanya itu jawaban yang bisa dilakukan. Karena kalau dengan opini publik semua dicurigai. Ini barang ini suruhan, ini jangan-jangan kita juga dikira suruhan. Padahal kita cukup netral gitu. Dan kita nggak ada janjian sama Bang LE bahwa saya akan bersuara ini, Abang bersuara, nggak ada. Saya tahu Abang tahu saya. Kita melihat bagi orang yang intelek, kasus ini bisa dicerna. Abang saya, kita paham lah. Oh mereka, paling kita senyum, Bang. Tapi masyarakat di bawah, kalau Bang lihat, komentar netizen, ngeri. Ngeri, Bang. Jadi ini memang harus dituntaskan, Bang. Harus ada kepastian hukum, satu. Pengaduan terhadap Pak Jokowi di Baris Krim harus ada kepastian hukum. Supaya clear. Yang kedua, terhadap laporan Pak Jokowi harus ada laporan kepastian hukum. Untuk memastikan pengadu itu bersalah atau tidak. Pak Jokowi kah yang palsu atau pengadunya yang tidak dapat membuktikan. Karena itu penting, Bang. Maka kalau menurut saya Rismon sudah agak was-was, sudah kalian datang minta maaf. Saya yakin selesai rekonsiliasi. Tapi kalau mereka masih ngotot, Pak Jokowi ngotot, selesai barang ini. Bang Roy Suryo ini ngomong begini, oh kami nggak tahu siapa yang dilaporkan, kan gitu. Kalau dia mengatakan bahwa, oh ini yang dilaporkan ini nggak jelas siapa orangnya, itu dalam LP biasa. Biasa itu. Terlapor dalam lidik itu biasa, Bang. Mereka tapi kan udah kelihatan siapa pelapornya ini kan kelihatan siapa yang sering ngomong ini. Nanti baru ketemu pas biasa. Nggak ada di situ titipan, nggak ada. Bukan mereka cari bukti, nggak. Mereka sebetulnya sudah punya, tapi mereka harus komprehensif. Ingat, ini mantan kepala negara, Bang.
Makanya disebut dalam lidik, bukan karena kebodohan itu. Kan dibilang, masa nggak disebut namanya? Justru itu cerdas. Iya, cerdasnya penyidik dan pelapor. Dia nggak mau sebut, dia mau lihat nih siapa yang suka bersuara nih. Kan banyak yang bersuara juga kan. Saya paham lah maksud Bang Ele kan. Ini, itu nanti lihat pengembangan aja. Tapi mana yang paling telak menuduh itulah yang 4 orang. Ya. Kan kelihatan memang yang 4 ini yang paling gesit kan. Sama ini. Pasalnya sama. Sama beratnya nih. Sama. Nggak ada yang lebih berat daripada yang lebih ringan gitu. Orang pelakunya kalau sama. melihat dari ininya. Saya nggak melihat mereka berbeda, sama Bang. Sama ya. Tujuan terus mereka sampaikan, narasi itu dibangun, bahkan mereka menolak hasil lab krim itu, menolak hasil dari SP3 kepolisian. Mereka akan menggeruduk kepolisian. Makanya saya bingung. Kalau mereka menganggap bahwa kepolisian bukan sebagai sebuah lembaga penegak hukum yang dipercaya, kenapa ada aduan di kepolisian? Nah, kalau mereka tidak percaya, oh ini kasus nanti ujung-ujungnya kita bawa ke polisi nggak bakal diusut juga, atau nanti kalau Pak Jokowi yang lapor juga akan kita kena, ya kalau gitu nggak usah buat laporan apa-apa. Oh ya kita nggak terima di negara seperti ini. Kalau gitu gimana? Ya udah kita keluar aja dari Indonesia. Mungkin pikirkan begitu kan? Ya sekarang gimana Bang? Kalau mereka nggak percaya dengan penegakan hukum, terus mau kemana? Tapi menurut saya di luar itu Bang, ada satu poin. Di luar itu, saya menduga ini adalah upaya untuk salah satu mengadu domba, ya Pak Jokowi dengan Pak Prabowo dengan isu ini. Nah, tapi di kasus ini, itu saya katakan tadi, saya kok melihatnya jalan tol. Bahwa ini akan naik sidik dan tersangka. Kalau mereka tidak cepat minta maaf. Mungkin dibincang lepas ini, saya melalui kesempatan ini, Bang Suryo, Bang Roy, dan teman-teman, saya minta dengan hormat agar teman-teman semua sebaiknya minta maaf ke Pak Jokowi. Supaya clear persoalan ijazah dan kalian aman.